Samsuri duduk termenung di kursi kayu reot di depan lapak sembakonya. Matahari sudah tinggi, tapi dagangannya masih menumpuk. Beras dalam karung tak berkurang, minyak goreng hanya laku 1 botol sejak pagi. Pasar tradisional itu semakin ramai oleh pedagang, tapi pembeli justru jarang mampir ke kiosnya. Ya Allah, sampai kapan begini? Gumamnya lirih, sambil menatap uang receh hasil dagangan yang hanya cukup untuk membeli sebungkus rokok murahan. Dulu, ketika pertama kali membuka kios kecil di pinggir pasar, ia penuh semangat. Ia yakin rezeki bisa dicari dengan kerja keras. Tapi kenyataannya berbeda. Persaingan makin berat, harga naik turun, sementara utang ke rentenir semakin menjerat. Istrinya, Sulastri, sering mengeluh karena kebutuhan rumah tangga tak pernah cukup. Anak-anaknya pun sering sakit, entah batuk, demam, atau masuk angin. Biaya berobat menambah beban. Samsuri merasa seperti berjalan di jalan buntu. Sore itu, ketika ia menutup kios lebih awal, seorang pedagang tetangga menyapanya. "Sur, aku heran sama kamu. Daganganmu lengkap, tapi kok sepi terus? Coba kalau ikut cara orang-orang itu," katanya setengah berbisik. "Cara orang-orang itu?" Samsuri menoleh penasaran. "Ah, kamu pasti pernah dengar. Gunung Kawi. Banyak yang bilang kalau tirakat di sana, usaha bisa langsung moncer. Banyak pedagang kaya raya sekarang, katanya dulu juga begini sepertimu." Samsuri hanya tersenyum pahit, lalu pulang dengan langkah gontai. Tapi kata-kata tetangganya terus terngiang di telinganya. Gunung Kawi. Nama itu bagai bisikan yang perlahan menumbuhkan rasa penasaran, sekaligus ketakutan. Malam itu, ia terjaga di depan bambu rumahnya yang sempit. Suara batuk anaknya terdengar parau, sementara di dapur istrinya mengeluh karena beras hanya tersisa 1 gelas. Samsuri menutup wajah dengan tangan. Dalam hatinya, satu pertanyaan bergema, haruskah ia mencari jalan pintas itu? Sejak malam itu, nama Gunung Kawi tak pernah lepas dari pikiran Samsuri. Ia mencoba mengusirnya dengan bekerja lebih giat, tapi setiap kali lapaknya sepi, bisikan itu kembali hadir. Orang-orang di pasar sering menceritakan kisah-kisah tentang Gunung Keramat di selatan Malang itu. Katanya, banyak pedagang mendadak sukses setelah melakukan tirakat di sana. Ada yang dulunya hanya berjualan kelontong kecil, lalu beberapa bulan kemudian mampu membuka toko besar, bahkan swalayan. Ada pula yang tiba-tiba memiliki mobil dan rumah megah, padahal sebelumnya hidup pas-pasan. Rezekinya deras, ngalir terus, kata seorang tukang parkir suatu siang, saat ngobrol santai. Tapi ya itu, katanya ada bayaran. Bayaran apa? Tanya Samsuri pura-pura tak tahu. Nyawa, Sur. Entah anak, entah istri, pokoknya ada yang dikorbankan. Orang-orang bilang, itu sudah perjanjian dengan penguasa gaib Gunung Kawi. Samsuri terdiam. Ia tak asing dengan cerita seperti itu. Sejak kecil, ia pernah mendengar kisah serupa dari orang tuanya. Bahwa di Gunung Kawi ada makam keramat yang jadi tempat orang mencari pesugihan. Mereka membawa sesaji, kopi pahit, rokok kretek, bunga setaman, lalu berdoa dengan ritual tertentu. Sebagai gantinya, usahanya dilancarkan. Tapi konsekuensinya mengerikan. Di rumah, Samsuri beberapa kali melihat liputan televisi tentang penggerbekan judi dan praktik perdukunan. Tapi hatinya berkata lain, bagaimana kalau semua cerita itu benar? Bagaimana kalau ini satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan? Setiap kali istrinya mengeluh soal uang belanja, setiap kali anaknya batuk tak kunjung sembuh, bisikan itu semakin kuat. Gunung Kawi, jalan pintas menuju kaya raya. Dan tanpa sadar, bibir Samsuri berucap lirih malam itu. Mungkin aku harus mencobanya sekali saja. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Utang di warung tetangga makin menumpuk, sementara rentenir yang meminjamkan modal mulai mengancam. Istrinya, Sulastri, jatuh sakit lebih parah. Tubuhnya kurus, batuk tak henti-henti, namun uang untuk berobat tak ada. Suatu malam, Samsuri duduk di beranda rumahnya. Lampu minyak temaram, suara jangkrik mengiringi pikirannya yang kacau. Ia mengingat kembali cerita-cerita tentang pesugihan Gunung Kawi. Wajah anak-anaknya yang kurus, suara istri yang lemah, dan karung beras yang tinggal separuh membuat dadanya sesak. Apa aku tega melihat mereka kelaparan terus begini, gumamnya. Tapi ada suara lain di hatinya. Kalau kau tak bergerak, mereka bisa mati juga.
Bukankah lebih baik punya harta untuk menghidupi mereka? Besoknya, Samsuri sengaja mencari tahu lebih jauh. Ia mendatangi seorang pedagang tua di pasar yang terkenal pernah naik ke Gunung Kawi. "Kalau kau sudah niat, pergilah malam Jumat Kliwon," kata pedagang itu lirih. "Bawa sesajen sederhana saja, kopi pahit, rokok kretek, bunga setaman. Nanti juru kunci akan menuntunmu." "Dan, bayaran itu?" tanya Samsuri ragu. Pedagang tua hanya tersenyum miris. "Kau akan tahu sendiri. Semua ada harganya." Malam Jumat Kliwon akhirnya tiba. Samsuri berangkat diam-diam, tak bilang pada Sulastri. Ia hanya pamit akan kulakan barang ke kota. Dengan sepeda motor bututnya, ia melaju menembus kabut, menuju arah Malang. Jalan berliku, gelap, dan sepi. Hanya cahaya lampu motor yang menembus gulita. Sesampainya di kaki Gunung Kawi, udara terasa berbeda. Dingin menusuk tulang, angin berhembus membawa aroma kemenyan samar. Di kejauhan, tampak lampu-lampu kecil dari para peziarah yang sudah lebih dulu datang. Langkah Samsuri gemetar, namun hatinya sudah mantap. Malam itu, ia memilih jalan gelap yang tak pernah bisa ia putar kembali. Langkah Samsuri terasa berat ketika ia menapaki tangga batu menuju kompleks Gunung Kawi. Kabut turun semakin pekat, menutup pucuk-pucuk pohon pinus. Di kanan kiri, tampak bayangan orang-orang membawa sesaji, ada yang berwajah tegang, ada yang tenang seperti sudah terbiasa. Di depan sebuah pendopo tua, seorang lelaki berusia lanjut menyambutnya. Rambutnya putih, sorot matanya tajam. "Kau baru pertama kali ke sini?" tanya lelaki itu dengan suara berat. Samsuri hanya mengangguk. "Aku juru kunci di sini." "Apa yang kau inginkan? Sudah kau niatkan sejak berangkat?" "Iya, saya ingin rezeki lancar, usaha saya maju," jawab Samsuri terbata. Juru kunci tersenyum tipis. "Kalau begitu, ikuti aku." Ia dituntun ke sebuah sendang kecil. Airnya berkilau di bawah cahaya obor. Samsuri diminta mandi kembang 7 rupa. Airnya dingin menusuk, membuat tubuhnya gemetar. Setelah itu, ia mengenakan pakaian bersih yang sudah disiapkan. "Sekarang, letakkan sesajimu," kata juru kunci. Samsuri mengeluarkan rokok kretek, kopi pahit dalam termos kecil, bunga setaman, dan seekor ayam hitam yang sudah ia siapkan. Semuanya ditaruh di depan sebuah cungkup batu yang diselimuti kain putih. Aroma kemenyan mulai menyengat. Juru kunci membakar dupa, lalu membaca mantra dengan bahasa yang tidak dipahami Samsuri. Hening malam tiba-tiba terasa menekan. Angin berhenti berhembus, hanya suara juru kunci yang terdengar. Tiba-tiba, Samsuri merasakan telinganya berdesir. Ada bisikan samar, suara yang bukan dari manusia. "Kau ingin rezeki? Baik. Kami beri jalan. Tapi ingat, setiap yang kau terima, ada yang harus dibayar." Jantung Samsuri berdegup kencang. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Tapi ia tidak mundur. Ia hanya menunduk, berbisik dalam hati. "Apapun risikonya, aku terima." Sesaat kemudian, ayam hitam itu menjerit keras lalu terkulai mati tanpa disentuh siapapun. Obor bergoyang sendiri, dan aroma kemenyan semakin pekat. Ritual selesai. Di dada Samsuri, ada rasa takut sekaligus lega. Ia tak tahu bahwa malam itu, hidupnya sudah berubah selamanya. Sejak pulang dari Gunung Kawi malam itu, hidup Samsuri seakan berputar arah. Hari pertama ia membuka kios sembako, pembeli datang berbondong-bondong. Beras, minyak, gula, semuanya ludes terjual sebelum siang. "Wah, daganganmu laris betul, Sur," ujar seorang tetangga pedagang. Samsuri hanya tersenyum kaku, meski dalam hatinya berdebar. Ia tahu ini bukan kebetulan. Hari-hari berikutnya, keajaiban serupa terus terjadi. Tak peduli harga barang naik, pembeli tetap ramai. Bahkan orang-orang dari kampung sebelah datang khusus ke kiosnya. Omsetnya melonjak berkali lipat. Dalam hitungan bulan, Samsuri bisa melunasi utang rentenir. Ia merenovasi rumah bambunya menjadi rumah tembok megah. Sepeda motor bututnya diganti mobil bekas yang masih kinclong. Anak-anaknya mendapat pakaian baru, dan istrinya bisa berobat ke klinik yang lebih layak. Orang-orang pasar mulai kagum sekaligus iri. "Sur, apa rahasianya?"
daganganmu selalu habis, padahal barangku sama denganmu. Samsuri hanya menjawab singkat, mungkin rezeki saya lagi bagus. Tapi dalam hati, ia ingat bisikan di Gunung Kawi, rezeki akan lancar, tapi ada yang harus dibayar. Malam-malam Jumat Kliwon, Samsuri setia kembali ke gunung itu. Ia membawa sesaji, kopi pahit, rokok, bunga setaman, bahkan ayam atau kambing kecil. Setiap kali usai ritual, dagangannya semakin maju. Namun, di balik kegembiraan itu, kadang ada bayangan gelap yang menghantui. Pernah suatu malam, ketika ia menghitung uang hasil dagangan, ia mendengar suara batuk istrinya begitu berat hingga membuatnya merinding. Sejenak ia teringat kata-kata juru kunci, semua ada harganya. Tapi rasa khawatir itu segera ia buang. Ia menepuk-nepuk amplop tebal berisi uang tunai, lalu tersenyum puas. Baginya, untuk pertama kalinya dalam hidup, roda keberuntungan benar-benar berputar. Samsuri tak tahu, putaran itu sedang menuju jurang yang gelap. Keberhasilan Samsuri semakin gemilang. Setiap hari kiosnya penuh pembeli. Ia bahkan mempekerjakan 2 orang karyawan untuk membantu melayani pelanggan. Dari luar, hidupnya tampak sempurna, rumah baru, usaha berkembang, dan utang lunas. Namun kebahagiaan itu hanya sebentar. Sulastri, istrinya, yang semula terlihat membaik, tiba-tiba jatuh sakit keras. Batuknya kian parah, tubuhnya makin kurus, dan wajahnya pucat pasi. Samsuri sudah membawa ke dokter, membeli obat terbaik, bahkan mencoba pengobatan alternatif. Tapi anehnya, penyakit itu justru makin cepat menggerogoti tubuh Sulastri. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur, Sulastri terbaring di dipan. Nafasnya terengah-engah. "Bang, jagalah anak-anak kita," bisiknya lemah, menggenggam tangan Samsuri erat-erat. "Jangan bicara begitu, Las. Kau pasti sembuh. Aku sudah punya uang banyak, kita bisa berobat kemana saja," kata Samsuri terbata, matanya berkaca-kaca. Tapi Sulastri hanya tersenyum tipis. "Kadang, uang tak bisa membeli hidup, Bang." Tak lama kemudian, napasnya berhenti. Tubuhnya terkulai lemah, matanya terpejam. Samsuri menjerit, memeluk tubuh istrinya yang dingin. Esok paginya, kabar duka menyebar cepat. Para tetangga berbisik-bisik. Kasihan, baru saja kaya, istrinya malah meninggal. Aku dengar-dengar, katanya dia sering ke Gunung Kawi. Ah, jangan sembarangan bicara. Tapi memang aneh, ya? Samsuri mendengar semua bisikan itu, tapi hatinya menolak mengakuinya. Ia meyakinkan dirinya bahwa ini murni takdir, penyakit istrinya memang parah. Tapi jauh di dalam dada, ada suara berbisik, bayaran pertama sudah diambil. Ironisnya, setelah kepergian Sulastri, usaha Samsuri justru semakin maju. Omzet melonjak, cabang kios baru berhasil dibuka di pasar sebelah. Di tengah tangis dan duka, Samsuri menyadari satu hal, harta datang deras, tapi tidak pernah gratis. Beberapa bulan setelah kepergian Sulastri, hidup Samsuri tampak kembali stabil. Kesedihan memang masih ada, tapi ia menutupi luka itu dengan bekerja lebih keras. Usahanya berkembang pesat, kini ia punya 3 kios sembako, 2 karyawan tambahan, bahkan bisa membeli mobil baru. Namun kebahagiaan itu semu. Di rumah yang terasa kosong tanpa istrinya, Samsuri hanya ditemani anak-anaknya. Anak sulungnya, Rendra, yang masih berusia 17 tahun, menjadi tumpuan harapannya. "Endra, kau harus sekolah yang rajin. Suatu hari nanti, kau bisa bantu bapak mengurus usaha ini," kata Samsuri suatu pagi. Rendra hanya mengangguk, meski wajahnya tampak muram. Ia tahu ada sesuatu yang aneh dengan kekayaan ayahnya. Suatu sore, Rendra pergi bersama teman-temannya dengan sepeda motor. Samsuri ingat betul, anaknya pamit dengan senyum singkat. Malamnya, kabar buruk datang. Rendra mengalami kecelakaan di tikungan jalan raya. Motor yang dikendarainya mendadak oleng, padahal jalan sepi dan tak ada kendaraan lain. Samsuri berlari ke rumah sakit dengan napas terengah. Tubuh anaknya terbaring di ranjang, penuh luka, wajahnya pucat. Dokter menggeleng pelan. "Kami sudah berusaha, Pak. Tapi luka dalamnya terlalu parah." Tangisan Samsuri pecah. Ia memeluk tubuh anaknya yang tak lagi bernyawa. Hatinya hancur. Kedua orang terdekatnya, istri dan anak sulungnya, hilang begitu cepat.
tetangga kembali berbisik. Pertama istrinya, sekarang anaknya. Jangan-jangan benar, ya, kalau semua ini bayaran pesugihan? Rezekinya memang deras, tapi lihatlah, satu persatu keluarganya pergi. Kali ini, Samsuri tak bisa lagi menolak kenyataan. Ia teringat jelas suara gaib malam itu di Gunung Kawi. Setiap yang kau terima, ada yang harus dibayar. Air mata bercampur dengan ketakutan. Tapi anehnya, setelah kematian Rendra, kios-kios Samsuri semakin ramai. Omsetnya berlipat ganda. Samsuri sadar, ia sudah terikat pada perjanjian yang tak bisa diputus. Sejak kematian Rendra, tidur Samsuri tidak pernah tenang lagi. Setiap malam, ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat sosok tinggi besar berkulit hitam legam, bermata merah menyala, berdiri di depan kiosnya. Sosok itu menatap tajam sambil berbisik. Janji sudah ditepati, kau masih harus memberi lebih. Samsuri terbangun dengan tubuh basah kuyup oleh keringat. Dadanya sesak, kepalanya pening. Di rumah, suasana semakin mencekam. Kadang ia melihat bayangan Sulastri duduk di pojok dapur, menangis dengan wajah pucat. Pernah pula ia mendengar suara langkah kaki di kamar anaknya yang kosong. Saat ia buka pintu, ruangan itu gelap dan dingin menusuk, tanpa siapapun di dalamnya. Tak hanya di rumah, di kios pun gangguan terjadi. Suatu siang, seorang karyawan menjerit ketakutan karena karung beras yang baru dibuka tiba-tiba dipenuhi belatung putih menggeliat. Tapi ketika Samsuri datang memeriksa, beras itu kembali bersih seperti semula. Pembeli yang melihat kejadian itu pun merasa ngeri dan memilih tidak jadi membeli. "Ada apa dengan tempat ini, Pak?" tanya salah satu karyawannya ketakutan. Samsuri hanya menjawab singkat, "Tidak ada apa-apa. Fokus saja jualan." Namun dalam hati, ia sadar sesuatu yang gaib sedang menuntut janji. Setiap malam Jumat Kliwon, ia tetap pergi ke Gunung Kawi membawa sesaji, berharap teror itu berhenti. Tapi bukannya reda, gangguan justru semakin sering datang. Suatu malam, ketika ia menghitung uang di meja, lilin di depannya padam sendiri. Dari kegelapan, suara lirih terdengar. "Harta sudah kau terima, kini giliran kami mengambil lagi." Samsuri menggigil. Ia tahu, bayaran berikutnya akan segera datang. Hari-hari Samsuri terasa semakin berat. Walau uang terus mengalir deras, hatinya kosong. Kiosnya bertambah ramai, omzet tak pernah surut, tapi rumahnya makin sepi. Tinggal anak bungsunya, Rani, yang masih berusia 9 tahun, menjadi satu-satunya penghibur hatinya. "Bapak jangan sedih, ya. Aku selalu di sini," ucap Rani polos sambil memeluk ayahnya. Senyum anak itu bagaikan cahaya di tengah kegelapan. Namun, kebahagiaan kecil itu tak bertahan lama. Suatu malam, Rani tiba-tiba demam tinggi. Tubuhnya panas bagai terbakar, tapi anehnya dokter tidak menemukan penyebab jelas. Suhu tubuhnya naik turun. "Secara medis, ini tidak wajar," ujar dokter dengan dahi berkerut. Hari berganti, kondisi Rani makin lemah. Tubuhnya kurus, matanya cekung, seolah ada tenaga tak terlihat yang menghisap nyawanya sedikit demi sedikit. Samsuri mencoba segala cara, membawanya ke rumah sakit, tabib, bahkan memanggil kiai. Namun tak ada yang berhasil. Di tengah malam, ketika Samsuri duduk di sisi ranjang anaknya, Rani menggenggam tangannya erat-erat. "Bapak, jangan biarkan aku pergi sendiri," suaranya lirih, penuh ketakutan. "Tidak, Nak. Bapak di sini. Kau pasti sembuh." Samsuri menitikkan air mata, mengguncang tubuh mungil itu. Namun menjelang subuh, napas Rani tersendat-sendat lalu berhenti. Mata kecilnya terpejam, meninggalkan senyum samar. Samsuri berteriak histeris. Tangisnya pecah, menggema di rumah yang kosong. Semua yang ia cintai telah direnggut. Istrinya, anak sulungnya, kini anak bungsunya. Ia benar-benar sendiri. Dan ironi yang paling menyakitkan, keesokan harinya, kios-kiosnya dipenuhi pembeli lebih banyak dari sebelumnya. Keuntungan melimpah, seolah-olah kematian Rani adalah persembahan yang ditukar dengan rezeki berlipat. Samsuri menatap uang di tangannya dengan gemetar. Air matanya jatuh. Kini ia benar-benar yakin, harta yang dimilikinya hanyalah kutukan. Setelah kepergian Rani, Samsuri bagaikan mayat hidup. Ia tak lagi peduli pada kios-kios yang kian ramai. Harta menumpuk, tapi rumahnya sunyi.
Malam-malamnya dipenuhi suara bisikan, tangisan, dan bayangan orang-orang yang dicintainya. Dalam keputusasaan, Samsuri mencoba menghentikan semua ini. Ia berhenti memberi sesaji, berhenti datang ke Gunung Kawi. Tapi balasannya cepat terasa. Dagangannya mulai sepi, barang-barang busuk mendadak, uangnya hilang entah kemana. Para karyawan pergi satu persatu karena tak tahan dengan suasana mencekam di toko itu. Akhirnya, dengan langkah goyah, Samsuri kembali ke Gunung Kawi. Malam itu kabut tebal menutup jalan, dan di depan Cungkup ia berlutut sambil menangis. "Lepaskan aku tak sanggup lagi. Ambil semua hartaku, asal jangan lagi keluargaku." Juru kunci yang muncul dari kegelapan hanya menatapnya dingin. "Tidak ada jalan kembali. Yang sudah kau mulai, akan kau jalani sampai akhir." Beberapa hari kemudian, tubuh Samsuri ditemukan di dalam kiosnya. Wajahnya pucat, matanya melotot seakan ketakutan. Tak ada tanda-tanda kekerasan. Uang hasil dagangan berserakan di meja, namun tidak satu pun disentuhnya. Sejak itu, kios megah Samsuri kosong, ditinggalkan pembeli. Orang-orang pasar hanya berbisik-bisik, mengingatnya sebagai pedagang yang kaya mendadak, lalu kehilangan segalanya. Hikmah dari kisah Samsuri menjadi pengingat bahwa jalan pintas menuju kekayaan selalu memiliki harga yang jauh lebih mahal dari apapun yang didapatkan. Harta yang diperoleh dari pesugihan tak pernah membawa kebahagiaan sejati, melainkan kutukan yang merenggut jiwa dan orang-orang tercinta. Rezeki yang halal, meski kecil, lebih menenteramkan daripada kekayaan besar yang dibangun di atas perjanjian gelap. Demikianlah akhir dari cerita ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channelku agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.